Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satria Dewi Caksono dari kelompok 10 NIM 150512040035. Di sini saya akan menjelaskan tentang Knuth-Morris Pratt Substring Algoritma. Apa Knuth-Morris Pratt Algoritma? Adalah salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk mencari di mana sebuah string atau dalam kasus ini dinamakan sebagai pola apakah ditemukan di dalam kumpulan string lain dengan ukuran yang lebih besar. Contoh yang kita bahas kali ini adalah mengenai pencarian kata dari sebuah input teks. Knuth-Morris Pratt menggunakan pendekatan pengamatan bahwa ketika sebuah ketidakcocokan terjadi, data input tersebut akan mengambil informasi tertentu untuk menentukan di manakah selanjutnya pencarian dilakukan. Dengan demikian, pengecekan dapat dilakukan secara tidak berurutan, tetapi tetap akan melewati pengecekan string yang sudah dicek sebelumnya. Sejarah tentang Knuth-Morris Pratt. Yang pertama, pengembangnya Donald Knuth, James Morris, dan Vaughan Pratt pada tahun 1974. Meskipun Morris mengembangkannya secara independen dari Knuth dan Pratt, ketiganya kemudian menerbitkan algoritma bersama-sama pada tahun 1977. Knuth menemukan waktu linier sifat dari algoritma. Pratt membuat runtime independen dari alfabet, dan Morris menemukan algoritma saat berusaha mengimplementasikan editor teks. Menggunakan analisis algoritma, mereka mampu menyimpulkan yang pertama, algoritma pencocokan string waktu linier. Dengan melakukan ini, mereka dapat menghindari perbandingan. Membandingkan data dengan lebih efisien melintasi string target. Kelebihan dan kekurangan KMP. Kelebihan dari algoritma Knuth-Morris Pratt sendiri, selain cepat, juga sangat lebih baik digunakan pada file berukuran besar, karena pencarian kecocokan tidak perlu kembali ke belakang pada input teks. Namun, algoritma ini memiliki kekurangan, yakni efektivitas dari algoritma ini akan berkurang seiring dengan bertambahnya jumlah jenis karakter dari teks. Garis besar pada algoritma KMP. Pada dasarnya, masalah KMP dapat dipecahkan menjadi dua bagian, karena yang satu diperlukan untuk membantu yang lain. Bagian pertama adalah perhitungan tabel kecocokan sebagian atau fungsi kegagalan, dan lainnya adalah algoritma KMP itu sendiri. Pertama, mari kita bicara tentang tabel kecocokan parsial. Pada dasarnya, fungsi pencocokan sebagian mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana pola tersebut. Dalam fungsi ini, satu-satunya informasi yang ada yang dibutuhkan adalah informasi tentang pola yang Anda inginkan untuk mencari teks. Kita bisa memanfaatkan ini atau informasi untuk menghindari dan membandingkan informasi yang tidak berguna dalam fungsi algoritma KMP tersebut. Data-data untuk menguji KMP algoritma adalah dua file teks dengan ukuran yang berbeda. Panjangnya sekitar 130.000 baris, dan yang lainnya panjangnya sekitar 5 juta baris. Semakin kecilnya file terdiri dari garis-garis string yang diwakili setengah dari kisah buku. File besar terdiri dari koleksi ulasan makanan Amazon pada 2004, diterima dari situs web kumpulan data Snap Stanford. Sebagai tambahan, algoritma diuji pada dua mesin. Satu, menjadi laptop dengan RAM 4 GB dengan 2,4 prosesor MHz, dan lainnya desktop dengan
dengan RAM 12 GB dan prosesor 3,6 MHz. Itu proses di mana file digunakan untuk menguji algoritma dalam menyatukan setiap baris yang dibaca file ke dalam variabel target string. Hasilnya, menjalankan algoritma pada file teks ini terbukti untuk memberikan hasil positif. Tes jam untuk menemukan kecocokan di kedua file itu tampak relatif cepat. Pada file yang lebih kecil, kecocokan umumnya ditemukan dalam waktu kurang dari 0,2 detik pada laptop dan 0,1 detik pada desktop. Yang terburuk dalam kasus ini untuk file yang lebih kecil, yang umumnya berarti tidak ada kecocokan yang ditemukan. Tes jam kira-kira lebih besar dari 0,2 detik pada laptop dan 0,1 detik di desktop. Pada file jam tes yang lebih besar, umumnya sedikit lebih lama tergantung tempat kecocokan dalam string. Rata-rata kasus terburuk atau artinya kecocokan lebih dekat ke akhir atau tidak ditemukan kecocokan sama sekali, sekitar 15 detik pada laptop dan 11 detik pada desktop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.